Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Latul Fajriyah dengan NIM 2011177. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dengan materi pertama, pribadi bertakwa. Langsung saja. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu 1. Ciri-ciri orang bertakwa. 2. Kemuliaan orang bertakwa. 3. Hubungan takwa dan kesolehan pribadi. Dan 4. Hubungan takwa dan kesolehan sosial. Langsung saja. Yang pertama, ciri-ciri orang bertakwa. 1. Mengerti ilmu agama. Orang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Seperti diriwayatkan dalam suatu hadis, yaitu setan lebih takut kepada orang yang berilmu yang sedang tidur daripada orang tak berilmu yang sedang sholat. 2. Menegakkan sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga sholatnya, bahkan meskipun dalam keadaan terseok-seok, ia tetap melaksanakan sholatnya. 3. Mempersiapkan bekal di hari akhir. Orang yang bertakwa selalu mempersiapkan bekal di hari akhir. Ia akan beribadah sebaik mungkin dan memperbanyak amalan agar bisa memiliki bekal yang cukup. Seperti di mana diriwayatkan dalam firman Allah, surat Al-Ahzab ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nomor 4, yaitu menepati janji. Menepati janji adalah ciri-ciri orang bertakwa, yang mana merupakan kebalikan dari ciri orang munafik atau kafir. Yang kelima, yaitu menjauhi maksiat. Orang yang bertakwa akan selalu menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan, meskipun selalu digoda setan. Yang terakhir, yaitu keenam, adalah rajin sedekah. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah rajin sedekah. Orang yang suka menghabiskan hartanya di jalan Allah, dan orang yang benar-benar mengetahui bahwa segalanya hanya dikembalikan di jalan Allah. Lanjut ke materi kedua, yaitu kemuliaan orang bertakwa. Di sini kemuliaan orang bertakwa ada 14. Yang pertama, yaitu mendapatkan pujian dari Allah, yaitu janji pembalasan dan karunia-Nya. 2. Mendapatkan ucapan terima kasih dan penghormatan dari Allah. 3. Dicintai oleh Allah. 4. Permintaan apapun terhadap sang kekasih selalu diberi. 4. Urusannya ditangani dan diatur dan diawasi langsung oleh Allah. 5. Dihilangkan kesulitannya, selalu diberi jalan keluar bagi masalahnya, dan diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Keenam, selalu ditolong dan dilindungi Allah dari perbuatan orang-orang yang zalim dan berniat buruk. 7. Orang selalu merasa ditemani dan diberi ketenangan sehingga tidak takut terhadap keadaan apapun, tidak takut terhadap perbuatan dan kesulitan apapun. Kedelapan, dianugerahi kemuliaan diri, tidak mau direndahkan atau dilalaikan oleh dunia dan para pemiliknya. Kesembilan, selalu diberikan kelapangan dan kekayaan hati, sedangkan orang yang kaya hati lebih kaya dari orang yang kaya dunia. Ke-10, hatinya selalu terang dan dengan cahaya, petunjuk, rahasia Allah, hikmah, dan ilmu. Ke-11, dicintai, dihormati, bahkan disegani oleh makhluk, oleh orang alim maupun orang awam, baik orang yang baik maupun yang jahat. Ke-12, diberikan keberkahan dalam hidupnya. 13, doanya mustajab dan pembicaraannya tajam. Ke-14, dibukakan kunci-kunci kekayaan langit dan bumi. Selanjutnya, hubungan antara takwa dan kesolehan pribadi. Kesolehan individual atau pribadi kadang disebut juga sebagai kesolehan ritual, karena lebih melaksanakan ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan lain-lain. Disebut kesolehan individual karena hanya memandikan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Allah dan kepentingan diri sendiri.
Sementara pada saat yang sama, mereka tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat. Pendek kata, kesalehan jenis ini ditentukan berdasarkan ukuran serba formal yang hanya mementingkan nublum minallah, tidak disertai nublum minannas. Selanjutnya, hubungan takwa dan kesolehan sosial. Nah, sedangkan kesolehan sosial ini menunjukkan pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat konkret terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesolehan sosial dengan demikian adalah suatu bentuk kesolehan yang tak cuma ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa, haji, melainkan juga ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga orang merasa nyaman, damai, dan tentram berinteraksi dan bekerja sama dan bergaul dengannya. Baik, itu materi pertama saya. Saya akan lanjut ke materi kedua. Oke, baik. Berikut ini materi kedua saya, yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Di sini ada 4 pembahasan, yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. 2. Relasi iman, Islam, dan ihsan dalam ajaran Islam. 3. Pengertian insan kamil. 4. Pendidikan Islam membentuk insan kamil. Yang pertama, yaitu pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman, yaitu secara bahasa diartikan percaya, dan menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. 2. Islam. Islam secara bahasa artinya tunduk, patuh, dan berserah diri. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. 3. Ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu ahsan, yuhsinu, ihsanan, yang artinya kebaikan atau perbuatan baik. Secara istilah, ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan niat hati beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, relasi antara iman, Islam, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Untuk mempelajari 3 pokok ajaran agama tersebut, para ulama mengelompokkan lewat 3 cabang ilmu pengetahuan. Rukun Islam merupakan praktek amal lahiriah disusun dalam ilmu fikih, yaitu ilmu mengenai perbuatan amal lahiriah manusia sebagai hamba Allah. Iman dipelajari melalui ilmu tauhid atau teologi yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan. Sedangkan untuk mempelajari ihsan sebagai tata cara beribadah adalah bagian dari ilmu tasawuf. Yang keempat, pengertian insan kamil. Pengertian insan kamil tidak sederhana seperti yang selama ini dipahami kalangan umat, yaitu manusia teladan dengan menunjuk pada figur Nabi Muhammad SAW. Bagi para sufi, insan kamil adalah lokus penampakan atau mazhar dari Tuhan atau Allah paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia sebagai makhluk yang memiliki keunggulan tafadul atau ahsani takwim, ciptaan yang paling sempurna menurut istilah Al-Quran. Yang terakhir yaitu pendidikan Islam membentuk insan kamil. Yang pertama, pendidikan watak, yaitu di mana menanamkan cara hidup yang penuh usaha dan perjuangan. 2.
Kegiatan rutin yaitu internalisasi nilai-nilai religius berbasis multikultural secara rutin berlangsung pada hari-hari belajar biasa di lembaga pendidikan. 3. Menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan agama, sehingga lingkungan dan proses kehidupan semacam ini bagi para anak didik benar-benar bisa memberikan pendidikan tentang caranya belajar beragama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.